Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Susilowati dari Universitas Widya Dharma Klaten. Video ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Statistika Matematika 2. Pada video ini akan menjelaskan tentang transformasi bersama. Nah, di sini misalkan X adalah suatu vektor peubah acak berdimensi K, yakni X sama dengan X1 sampai XK, dan misalkan U1X sampai UKX adalah fungsi dari X sebanyak K. Sedemikian hingga YI sama dengan UIX untuk I sama dengan 1 sampai K, yang mendefinisikan suatu peubah acak lain, yaitu Y sama dengan YI sampai YK, dan Y sama dengan UX. Untuk transformasi bersama ada dua kasus. Yang pertama yaitu kasus diskrit. Jika X adalah suatu vektor peubah acak diskrit dengan fungsi densitas peluang bersama, Fx dan Y sama dengan Ux, sehingga mendefinisikan suatu transformasi satu-satu, maka fungsi densitas peluang bersama Y adalah Fy, Y1 sampai Yk sama dengan Fx dari X1 sampai Xk. Di mana X1 sampai Xk adalah penyelesaian dari Y sama dengan Ux, dan bergantung pada Y1 sampai Yk. Jika transformasinya tidak satu-satu dan jika partisinya ada, katakanlah A1, A2, sedemikian hingga Y sama dengan Ux memiliki penyelesaian tunggal, X sama dengan Xy atau Xy sama dengan X1C sampai Xkc. Dari pernyataan sebelumnya, maka fungsi densitas peluang Y adalah Fy Y1 sampai Yk sama dengan sigma C Fx X1C sampai Xkc. Selanjutnya untuk kasus kontinu pada transformasi bersama, transformasi peubah acak kontinu yang dapat diperoleh dengan memperluas notasi Jacobian. Suatu transformasi dengan K peubah Y sama dengan Ux dengan suatu penyelesaian tunggal yaitu X sama dengan X1 sampai Xk memiliki Jacobian yang merupakan matriks turunan parsial K kali K. Untuk matriks Jacobiannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, misalkan suatu vektor peubah acak kontinu X sama dengan X1 sampai Xk dengan fungsi densitas peluang bersama Fx dari X1 sampai Xk yang lebih dari 0 pada himpunan A dan Y sama dengan Y1 sampai Yk didefinisikan oleh transformasi satu-satu, maka Yi sama dengan Ui kali Ui X1 sampai Xk di mana I sama dengan 1 sampai K. Jika Jacobiannya kontinu dan tak mengandung 0 sepanjang rentang atau range dari transformasi, maka fungsi densitas peluang bersama Y sama dengan Fy dari Y1 sampai Yk sama dengan Fx X1 sampai Xk dikali dengan mutlak J. J yaitu Jacobian, di mana X sama dengan X1 sampai Xk adalah penyelesaian dari Y sama dengan Ux. Untuk contoh soal transformasi bersama, misal X1 dan X2 adalah peubah acak kontinu bebas dan berdistribusi eksponensial, yakni X1 berdistribusi eksponensial 1, fungsi densitas peluang bersamanya adalah
Untuk penyelesaiannya yaitu kita menggunakan distribusi eksponensial. Rumus dari distribusi eksponensial yaitu fx x theta sama dengan sepertheta dikali e pangkat minus x per theta. Kemudian kita masukkan nilai tetanya sama dengan 1, maka didapatkan hasil e pangkat minus x. Sehingga karena ada dua parameter yaitu x1 dan x2, maka fx1 kali x2 dari x1 x2 sama dengan e pangkat minus x1 dikali e pangkat minus x2. Didapatkan hasil e pangkat negatif dalam kurung x1 ditambah x2, di mana x1 ditambah x2 adalah anggota dari A. Selanjutnya untuk peubah acak, Y1 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan X1 ditambah X2. Karena Y1 sama dengan X1, maka X2-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1. Kemudian kita lanjut ke langkah Jacobian transformasi. Kita masukkan C sama dengan mutlak dari do X1 per do Y1, do X1 per do Y2, do X2 per do Y1, dan do X2 per do Y2. Didapatkan hasil 1. Untuk langkah selanjutnya, kita kembali ke awal. Karena ada dua parameter menjadi fy1 y2 dari y1 y2 sama dengan fx1 x2 kali x1 x2 dikali dengan mutlak dari Jacobian. Kita masukkan x1 tadi yaitu y1, kemudian x2 sama dengan y2 min y1, didapatkan hasil e pangkat negatif y2. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mengintegralkan parameternya. Untuk fy1 y1 didapatkan hasil e pangkat negatif y1. Kemudian untuk fy2 y2 sama dengan integral dari 0 sampai y2 fy1 y2 dy1, didapatkan hasil y2 kali e pangkat negatif y2. Nah, kemudian kita mengingat lagi untuk distribusi gamma yang rumusnya fx, theta, k 1 per rho kali k kali x pangkat k min 1 dibagi theta kuadrat kali e pangkat negatif x per theta. Itu sama dengan hasilnya x kali e pangkat negatif x. Jadi fungsi densitas peluang diperoleh Y1 dengan distribusi eksponen 1 dan Y2 dengan distribusi gamma 1,2. Berikut adalah referensi materi yang saya gunakan pada video ini, yaitu dari Meita Dwi Kurniasih MPD 2017 dengan judul Statistika Matematika, dan Iwayan Sumarjana SSI tahun 2010 dengan judul Modul Statistika Matematika 1. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.